Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sayang semua Yesus sayang semua Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua Yesus sayang semua Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu 17 Juli 2022, Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup dan beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 105 mengenai puji-pujian atas segala perbuatan Tuhan di masa lampau. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara yang ditambahkan usianya oleh Tuhan minggu ini. Semoga saudara sehat secara rohani dan juga jasmani, tetap semangat, bergembira karena Tuhan, dan tentu tambah cinta Tuhan. Dibukakan Tuhan segala hal
yang tertutup sehingga saudara dapat berkata Tuhan Yesus baik. Mari kita buka di dalam doa, mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami dapat beribadah. Bapa mohon ampun buat semua dosa salah kami. Bapa mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa tolong kami mengerti isi hati-Mu dan mampukan kami melakukan firman-Mu yang kami akan pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sumber kekuatan dan hidup kami, juru selamat kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 105 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan, Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya, sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umat-Nya sangat subur, dan menjadikannya lebih kuat daripada lawannya.
Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka, dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es, ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar, membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hamba-Nya. Dituntunnya umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapan-Nya dan memegang segala pengajaran-Nya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, Mazmur 105 mengajarkan kita memuji Tuhan, bersyukur kepada-Nya, menyerukan nama-Nya, dan memperkenalkan perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa. Mazmur ini juga mengajarkan kita untuk bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Dia. Percakapkanlah, perbincangkan, bicarakanlah tentang segala perbuatan Tuhan yang ajaib kepada banyak orang. Ceritakanlah tentang kemurahan Tuhan dan bermegahlah di dalam nama Tuhan. Diajarkan juga untuk bersukacitalah orang-orang yang tekun setia mencari Tuhan. Selanjutnya diajarkan kepada kita untuk mencari Tuhan dan kekuatan. Mencari Tuhan di dalam doa, di dalam perenungan firman, di dalam pujian penyembahan, di dalam mendengarkan firman, dan tentu melakukan firman. Carilah wajah-Nya selalu. Ingat-ingatlah perbuatan
perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah dilakukannya bagi kita, dan mujizat-mujizat serta penghukuman disiplin Tuhan bagi kita. Tuhan dikatakan ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Tuhan ingat akan ketetapan dan firman. Saat itu ketika jumlah orang Israel hanya sedikit dan sebagai orang asing mengembara dari suatu negeri ke suatu negeri karena menjadi orang buangan, Tuhan tidak membiarkan seorang pun memeras mereka, mengusik atau berbuat jahat kepada mereka. Karena mereka dilindungi Tuhan. Mereka orang-orang pilihan Tuhan, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudara, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak, ya, Tuhan berjanji untuk melindungi mereka. Kalaupun terjadi yang jahat, tidak akan lebih dari kekuatan kita, dan itu semua akan mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi ini bukan untuk semua orang, hanya untuk orang yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan dan berjalan sesuai kehendak. Selanjutnya dijelaskan ketika Tuhan mendatangkan kelaparan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, maka Tuhan mengutus Yusuf jadi tuan atau penguasa muda dari Mesir untuk dapat menggenapi rencana janji pemeliharaan. Demikianlah sejarah Israel dipaparkan, bahwa akhirnya mereka datang ke Mesir dalam jumlah yang sedikit, tinggal di sana. Dan Tuhanlah yang membuat umatnya menjadi sangat kuat, sangat diberkati. Dan akhirnya orang Mesir jadi iri karena melihat jumlah mereka banyak, kekayaan mereka melimpah. Mereka menjadi orang-orang yang ternama, tadinya bukan siapa-siapa. Akhirnya orang Mesir iri dan benci kepada umat pilihan Tuhan ini. Lalu mereka memperbudak orang Israel lebih dari 400 tahun. Tuhan mengutus Musa dan Harun hambanya untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir. Tapi hati orang Mesir keras dan tetap memberontak kepada Tuhan. Padahal maksud Tuhan untuk memperkenalkan dirinya bahwa Tuhan adalah hebat di atas segala dewa-dewa sesembahan Mesir. Kerinduan Tuhan untuk semua orang boleh percaya kepadanya dan diselamatkan. Tetapi hati orang Mesir keras dan memberontak kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirim kegelapan di seluruh tanah Mesir, kecuali tempat tinggal orang Israel di daerah Goshen. Tapi mereka tidak juga bertobat. Tuhan mengirimkan mujizat lain, air menjadi darah, kecuali di tanah Goshen, tempat tinggal Israel. Tetapi orang Mesir tidak juga bertobat. Lalu Tuhan membuat serbuan katak di mana-mana, lalat pikat, nyamuk di seluruh daerah Mesir, kecuali di tanah Goshen. Tapi mereka juga tidak mau bertobat. Lalu dicurahkan Tuhan hujan es, api yang menyala, pohon yang tumbang, belalang yang sangat banyak jumlahnya, memakan segala tumbuhan dan hasil tanah orang Mesir. Tapi mereka juga tidak bertobat. Akhirnya dibunuh Tuhan semua anak sulung orang Mesir. Sehingga orang Mesir sangat takut pada orang Israel. Lalu Tuhan menuntun orang Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir sambil membawa banyak perak, banyak emas dan harta. Selama dalam perjalanan 40 tahun mengembara menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan menyertai mereka. Tiang awan dan tiang api, lambang penyertaan Tuhan, selalu ada bagi mereka. Pada waktu siang yang sangat panas, ekstrim, mereka tidak kepanasan karena ada tiang awan yang menudungi sehingga mereka tenang dan teduh. Pada waktu malam yang sangat gelap, pekat dan dingin, Tuhan menyertai mereka dengan tiang api sehingga mereka merasa nyaman dan tidak terlalu gelap. Demikianlah Tuhan menolong mereka
lalu dikenyangkan Tuhan mereka dengan roti dari langit yang disebut mana, dan burung puyuh, serta air yang mengalir seperti sungai di padang gurun yang kering. Mengapa Tuhan sangat baik? Mengapa Tuhan melakukan semuanya itu? Mengapa Tuhan sangat memperhatikan mereka? Karena Tuhan ingat akan firman. Tuhan ingat akan janji pada Abraham, nenek moyang mereka. Abraham itu hamba Tuhan, orang yang setia, orang yang taat, walaupun dia tidak sempurna. Tapi dia taat, dia percaya, dia beriman sungguh kepada Tuhan. Sudah melewati berkali-kali tes, Abraham terbukti orang yang sungguh-sungguh beriman. Sebab itu Abraham dikenal sebagai bapa orang percaya. Israel adalah keturunannya. Dituntun Tuhan orang-orang pilihan umatnya dengan kegirangan dan sorak-sorai. Diberikan Tuhan negeri-negeri, bangsa-bangsa, serta harta-harta mereka, agar umatnya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber hidup, pemelihara, pertolongan mereka, agar umatnya taat dan setia mengikuti ketetapan pengajaran Tuhan, agar umatnya bisa hidup mempermuliakan Tuhan, dan seluruh bangsa di dunia bisa melihat dan mengetahui bahwa Tuhan yang benar, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan juru selamat kita Yesus Kristus, dan akhirnya percaya dan menyembah Dia. Jadi itu maksud Tuhan. Sebab itu firman Tuhan di dalam Mazmur 105 ini dapat kita pelajari bahwa yang pertama, Tuhan selalu setia dan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah berdusta. Yang kedua, Tuhan sanggup memulai dengan hal yang kecil, melalui banyak proses, lalu akan menjadikan besar, berkembang lebih besar. Tuhan sanggup, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Yang ketiga, Tuhan dapat menggunakan segala cara untuk menggenapi maksud rencananya yang mulia. Segala cara, senang, susah. Kita lihat bahwa penderitaan Tuhan izinkan. Seperti yang dialami Yusuf, supaya karakternya terbentuk, menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, rendah hati, dan segala yang baik yang Tuhan mau dari kehidupan Yusuf yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, penolong bagi bangsa yang besar. Melalui kejahatan orang-orang fasik, juga Tuhan bisa mendorong umatnya untuk dapat menggenapi rencananya. Tidak tinggal di dalam comfort zone atau zona nyaman. Melalui kenyamanan, orang bisa lupa apa tugasnya di dunia ini. Orang cuma berpikir saya hidup untuk diri saya, untuk keluarga saya, lalu mati udah. Padahal Tuhan mau setiap orang percaya hidup untuk jadi saksi Kristus dan memuliakan Tuhan. Melalui penganiayaan, orang Israel akhirnya baru keluar dari Mesir untuk meraih rencana Tuhan, yaitu tinggal di tanah perjanjian, tanah Kanaan, untuk menjadi bangsa yang besar dan hidup memuliakan Tuhan. Melalui penganiayaan, orang Kristen mula-mula akhirnya tersebar keluar dari Yerusalem, tersebar kemana-mana, dan Injil dapat diberitakan. Saudaraku, Tuhan dapat memakai berbagai cara untuk menggenapi maksud rencananya. Tuhan juga bisa melakukan banyak hal untuk melindungi dan memelihara umatnya. Tujuannya agar umatnya sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan segala ketetapan hati. Jangan separuh-separuh. Saat ini walaupun kita sulit mengerti proses Tuhan terus dalam hidup kita, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Sebab itu pujilah Tuhan. Ingatlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan. Ingatlah perbuatan Tuhan yang sudah pernah kita alami. Carilah Tuhan dan terimalah kekuatan yang baru dari Tuhan.
Jadi jangan menggerutu, marah pada Tuhan saat keadaan kita sulit, susah. Ayo tetap memuji Tuhan. Ayo bersyukur padanya, bermegah di dalam namanya. Cari Tuhan selalu dan terimalah kekuatan yang baru. Ingat perbuatan Tuhan yang baik, yang sudah pernah Tuhan lakukan. Dan ceritakanlah berulang-ulang kepada komunitas kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Perkenalkanlah perbuatan Tuhan, percakapkanlah perbuatan Tuhan yang ajaib, agar keturunan kita boleh kenal Tuhan, boleh percaya kepada Yesus, biar mereka setia beribadah. Dorong agar keluarga kita itu setia beribadah, supaya menjadi keluarga Allah, terbentuk tambah hari tambah baik, tambah sempurna. Hidup memuliakan Tuhan. Dasar kehidupan kita adalah Kristus. Jangan biasa melalaikan ibadah. Ingat orang tua, Tuhan sangat cinta anak-anak. Tugas kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita untuk mengenal Tuhan dan bersahabat erat dengan Tuhan. Jadi apapun kejadian atau hal yang terjadi dalam hidup kita, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Maka damai sejahtera Tuhan, kasih karunia, kekuatan yang baru, sukacita karena Tuhan, iman yang bertumbuh, dan imun yang bertambah. Semoga Tuhan memberikan kepada kita, supaya kalau kita hidup, kita sehat rohani, sehat jasmani, kita hidup jadi saksi Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Amin. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu.
kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kami dapat mempelajari Mazmur 105. Tuhan, lihat hati kami. Kalau kami kurang bersyukur, kurang bersukacita, kurang memuji Tuhan, kami mohon ampun. Kiranya Roh-Mu yang manis dan lembut mengajari, mengingatkan, memimpin kami untuk selalu bersyukur, selalu memuji-muji Tuhan. Tambah rindu untuk mencari Tuhan di dalam doa, di dalam pujian, di dalam mendengar firman dan melakukan. Tuhan, kalau kami hidup karena Tuhan. Dan seharusnya untuk memuliakan Tuhan. Semua masalah Tuhan tahu, tolong kami untuk dapat jalan keluar. Sehingga kami dapat memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu ada bagi kami. Mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu hari ini, Harnas sekolah minggu, supaya kami semua tambah cinta Tuhan, tambah bersahabat erat dengan Tuhan, tambah setia beribadah dan melayani Tuhan, karena Tuhan sumber hidup kami. Tolong orang tua supaya mendorong anak untuk setia beribadah dan jadi teladan yang baik pada anak dan turunan. Berkati anak remaja dan pemuda supaya sungguh-sungguh menjaga hidup sesuai kehendak Tuhan. Sehingga rencana Tuhan yang baik, masa depan yang penuh harapan, itu boleh dialami oleh mereka. Karena Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak lalai janji. Amin. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk para wanita dan pria, supaya kami sungguh-sungguh cinta Tuhan. Sempurnakanlah kasih kami kepadamu, biarlah tambah hari, tambah hidup kami menyenangkan hati. Segala perkara dapat kami tangguh karena Tuhan beserta kami. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Imani sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal ada bagi kita. Doa syafaat Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus juga ada bagi kita. Penyertaan Allah Roh Kudus membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau. Tambah hari dipimpin hidup kudus, benar, semangat karena ada Tuhan yang Immanuel. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan
Amin. Tuhan berkati ya saudara. Kuat, bergembira karena Tuhan. Tetap jaga protap prokes.